Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku dari penerbit Erlangga, buku matematika ya, kurikulum 2013 revisi, tulisan Sukino untuk SMA MA kelas 10 semester 1 untuk kelompok wajib. Baik, kali ini yang akan saya bahas adalah LKS 7 halaman 43, yaitu bab pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Sebelum membahas soalnya, akan saya review sedikit materinya ya. Ini adalah materinya. Yang pertama, sifat-sifat nilai mutlak. Jelas ya, nilai mutlak itu jika dikurangkan kita balik ini pengurangannya, ya nilainya sama. Kemudian, jika kita kalikan tanpa mutlak, nilainya pasti akan lebih kecil dari jika kita mutlakkan hasil perkaliannya. Karena di sini bisa bernilai negatif. Sedangkan di sini positif dikali positif pasti hasilnya akan lebih besar dari yang berkemungkinan nilainya negatif ini. Kemudian sifat ketiga, mutlak x kuadrat ini sama dengan mutlak x kita kuadratkan itu sama dengan x kuadrat tanpa mutlak. Ini sudah jelas juga. Kemudian yang keempat, mutlak x plus y akan kurang dari mutlak x ditambah mutlak y. Dan yang kelima, mutlak x dikurangi mutlak y itu nilainya akan lebih kecil dari mutlak x kurangi y. Selanjutnya, untuk solusi atau penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak itu akan ada 5 bentuk ya. Yang pertama, jika kita menemui bentuk fungsi kurang dari angka dengan angkanya ini positif, maka solusinya akan berbentuk seperti ini. Fungsinya itu berada di antara minus nilainya sampai dengan positif nilainya. Seperti itu. Untuk yang kedua, jika diketahui fungsi lebih besar dari suatu nilai dengan nilainya itu positif ya, itu maka solusinya akan berbentuk seperti ini. Fungsinya kurang dari negatif nilainya atau fungsinya lebih dari nilainya. Seperti itu. Kemudian jika kita menemui bentuk fungsi lebih dari fungsi, maka solusinya adalah fungsi depan ditambah fungsi belakang, kemudian kita kalikan dengan fungsi depan dikurangi fungsi belakang. Nanti tandanya ini mengikuti tanda dari soalnya. Jika ini lebih dari, berarti di sini lebih dari. Jika di sini kurang dari, maka di sini juga kurang dari. Kemudian bentuk keempat, jika kita menemui bentuk seperti ini, mutlak berada di antara dua nilai, dengan dua nilai ini harus positif ya, maka solusinya akan berbentuk seperti ini. Fungsinya berada di antara positif A dan B, atau fungsinya berada di antara negatif B dan negatif A. Seperti itu. Kemudian bentuk yang terakhir, jika kita menemui bentuk seperti ini, mutlak A per B kurang dari C, dengan AB ini fungsi, C ini adalah angka nilai yang harus positif, maka solusinya akan berbentuk seperti ini. Fungsi A ditambah nilai C dikali fungsi B, kemudian kita kalikan dengan fungsi A
dikurangi nilai C dikali B kurang dari 0. Ini juga mengikuti ya, jika soalnya kurang dari, maka sebelah sini juga kurang dari solusinya. Jika soalnya lebih dari, maka solusinya juga lebih dari. Seperti itu review materinya. Baik, kita lanjutkan langsung ke soalnya ya. Untuk soal nomor 1, nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X-1 kurang dari 2. Nah, ini adalah bentuk yang pertama, yaitu fungsi kurang dari suatu angka. Dengan angkanya itu kan 2, jadi dia positif. Jadi kita bisa gunakan sifat yang pertama. Maka solusinya fungsinya akan berada di antara negatif nilainya sampai dengan positif nilainya. Seperti ini, kita harus ubah sampai dapat X, sampai dapat nilai X-nya. Nah, untuk dapat nilai X, ini negatif satunya harus kita geser-geser ya. Ya, kita geser ke sana akan menjadi positif 1. Kemudian kita geser ke sana juga akan jadi positif 1. Jadi di sini kanan kiri kena. Negatif 2 ditambah 1 hasilnya negatif 1. Kemudian 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi solusinya adalah X berada di antara negatif 1 dan 3. Jadi jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 2. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 2 min X lebih besar dari 0. Nah, ini karena ini lebih besar dari 0, maka solusinya adalah bentuk yang kedua, yaitu fungsinya kurang dari negatif nilainya. Negatif 0 itu tetap 0 ya, atau fungsinya lebih dari positif nilainya. Positif 0 tetap 0. Baik, kita proses sampai dapat nilai X-nya. Saya geser 2-nya ke sana jadi negatif 2. Kemudian di sini masih negatif X. Untuk dapat X kita kalikan dengan negatif 1. Nah, untuk pertidaksamaan, jika kita kali atau bagi dengan tanda negatif, maka tanda pertidaksamaan ini harus dibalik. Jadi seperti ini. Tadi kita kalikan negatif 1 jadi hasilnya 2. Sebelah sini juga kita proses. 2. Saya geser ke sana jadi negatif 2. Kemudian kita kalikan dengan negatif 1, maka dapat 2 dengan tandanya juga dibalik. Jadi di sini kita peroleh X lebih dari 2 atau X kurang dari 2. Nah, ini di pilihannya tidak ada ya. Tidak ada bentuk seperti ini. Jadi harus kita ubah dulu. Di sini adalah saya buat garis bilangan dengan nilai 2. Di sini X lebih besar dari 2. Lebih besar itu artinya berada di sebelah kanannya. Lebih dari 2 berarti di kanannya 2 ke sana. Nah, tapi ini tanpa tanda sama dengan. Jadi nilai 2 ini tidak boleh masuk ke dalam solusinya. Kemudian yang sebelah sini X kurang dari 2. X kurang dari 2 itu artinya berada di sebelah kiri 2. Dengan 2-nya tidak boleh masuk karena di sini juga tidak ada tanda sama dengannya. Dari sini kita peroleh bahwa solusinya adalah semua nilai, semua bilangan real kecuali si 2 ini. Jadi dari pilihannya kita peroleh jawaban yang A ya. Yaitu himpunan semua X dengan X tidak sama dengan 2.
Kita lanjutkan soal nomor 3. Jika mutlak 3x min 5 lebih dari 1, maka nilai x yang memenuhi adalah ini fungsi lebih dari angka. Maka solusinya menggunakan sifat yang kedua ya, sama dengan yang nomor 2 tadi. Jadi fungsi kurang dari negatif nilainya berarti negatif 1, atau fungsinya lebih dari angkanya ini. Seperti ini. Kita proses sampai dapat nilai x-nya seperti sebelumnya ya. Ini tetap 3x, kemudian negatif 5-nya saya geser ke kanan. Jadi di sini negatif 1 ke kanan jadi plus 5. Kemudian ini kita hitung, negatif 1 ditambah 5 hasilnya 4 ya. Berarti kita dapatkan, kita bagi 3, dapat x kurang dari 4/3. Kemudian yang sebelah sini kita proses juga. Min 5 geser ke sana jadi plus 5. 1 ditambah 5, 6. Maka di sini x lebih dari 2. Jadi solusinya adalah x kurang dari 4/3 atau x lebih dari 2. Dari pilihannya, itu maksudnya x kurang dari 4/3 ini berarti x berada di antara nilai tak hingga sampai dengan nilai ini. Baik, saya gambarkan saja biar terlihat jelas ya. Di sini nih 4/3 itu berada di sebelah kiri. Kemudian 2 berada di sebelah kanan. Karena nilai 2 ini lebih dari 4/3. Kemudian di sini katanya adalah x kurang dari 4/3. Kurang dari itu artinya di sebelah kiri. Yang ini x lebih dari 2. Lebih dari artinya di sebelah kanan. Nah, ini artinya adalah dia dari min tak hingga sampai dengan 4/3. Atau karena ini terpisah jadi atau ya. Atau x berada di antara 2 sampai ke sana. Itu sampai dengan tak hingga. Maka jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 4. Bentuk mutlak 4x min 5 kurang dari 5 setara atau ekuivalen dengan, baik di sini bentuknya adalah fungsi kurang dari suatu angka. Maka solusinya gunakan yang pertama, yaitu fungsi berada di antara negatif nilainya sampai dengan positif nilainya. Kita proses, ini tetap 4x. Min 5 ini kita geser ke kanan dan ke kiri. Kita geser ke kiri, ini plus 5. Kemudian yang sebelah sini kita geser juga, dapat plus 5 juga. Min 5 plus 5 itu hasilnya 0. 5 ditambah 5 hasilnya 10. Dan di sini sudah ada jawabannya ya, bentuk ini. Karena yang dicari bukan solusinya, hanya ada bentuk mana yang bisa ekuivalen dengan soalnya ini. Nah, karena sudah diperoleh di bagian sini, jadi kita bisa selesaikan sampai sini saja. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjutkan soal nomor 5. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak x per 4 ditambah 6 lebih besar sama dengan 0,5. Di sini soalnya adalah fungsi besar dari suatu angka. Maka solusinya gunakan yang kedua, yaitu x fungsinya ya, x per 4 plus 6 kurang dari
negatifnya atau fungsinya itu lebih besar sama dengan positifnya. Seperti ini. Nah, di sini kita proses sampai dapat nilai X. Ini 6 saya geser ke sana. Jadi di sini negatif 0,5 dikurangi 6. Ini kita peroleh negatif 6,5. Kemudian ini kanan kiri saya kali 4, maka diperoleh X kurang dari sama dengan negatif 26. Kemudian yang sebelah sini kita proses juga, 6 geser ke sana, jadi negatif 6. 0,5 dikurangi 6 itu artinya negatif 5,5. Kemudian kita kalikan 4 semua, ruas kanan kiri, kita peroleh X lebih besar sama dengan negatif 22. Jadi kita dapatkan solusinya kurang dari negatif 26 atau lebih dari 22. Ini sudah ada di lebih dari negatif 22. Sudah ada di pilihan ya, jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 6. Penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 7-2x lebih besar sama dengan 5 adalah, di sini adalah fungsi lebih besar dari angka. Berarti kita gunakan solusi yang kedua, yaitu fungsinya kurang dari sama dengan negatif nilainya atau fungsinya lebih besar sama dengan positif nilainya. Kita proses sampai dapat X ya, seperti biasa. Ini 7 saya geser ke sana jadi negatif 7. Negatif 5, negatif 7 itu adalah negatif 12. Kemudian ini saya bagi negatif 2. Karena dibagi dengan tanda negatif, maka tandanya harus dibalik ya. Dapat hasil 6. Kemudian yang sebelah sini 7 geser ke sana jadi negatif 7. 5 dikurangi 7 itu dapat negatif 2. Kemudian ini sama, kita bagi dengan negatif 2, maka tandanya harus dibalik. Negatif 2 bagi negatif 2 itu adalah 1. Jadi kita peroleh X besar dari sama dengan 6, besar sama dengan 6, dan X kurang dari sama dengan 1. Itu pilihannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 7. Nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 3 plus 7 per X besar dari 1. Di sini karena ada nilai X di bagian penyebut, jadi kita harus samakan penyebutnya ya. Ini nanti kemungkinannya adalah solusi dari bentuk yang kelima. Kita ubah dulu. Samakan penyebut yang di dalam mutlak, ini jadi X. Ini kan 3 per 1 ya. Jadi X dibagi 1 dapat X dikali 3. Jadi dapat 3X. Kemudian yang sebelah sini X dibagi X dapat 1. Kita kalikan 7. Ini dapat 7 tetap. Ini tetap lebih dari 1. Nah ini kan sudah bentuk yang bagian 5 itu bentuk seperti ini. A mutlak A per B lebih dari suatu angka. Nah, nanti solusinya akan seperti ini. A ditambah BC, A dikurangi BC besar dari 0. A-nya yang bagian atas, B bagian bawah, C ini nilainya. Jadi solusinya adalah
ini ya, A itu adalah yang atas, 3x plus 7 ditambah BC, B itu bagian bawah, C itu ini, jadi X dikali 1, X, kemudian dikalikan dengan A yang bagian atas lagi, 3x plus 7, kemudian dikurangi BC, BC sama ya, bagian bawah dikali dengan nilainya, jadi X. Ini kita hitung, 3x ditambah x itu 4x ditambah 7. Kemudian 3x dikurangi x itu adalah 2x plus 7 besar dari 0. Di sini kita peroleh ya nilai x sama dengan negatif 7/4 atau x sama dengan negatif 7/2. Kita butuh garis bilangan. Garis bilangan dengan negatif 7/2 ada di sini, negatif 7/4 ada di sini. Karena nilai negatif 7/2 itu lebih kecil dari negatif 7/4. Jadi dia ada di sebelah kirinya. Baik, kita cek. Ini paling mudah kita cek angka 0. Angka 0 itu berada di sebelah sini. Jadi kita akan cek yang sebelah sini. Angka 0 kita masukkan ke bagian ini ya. 4 dikali 0 itu 0, ditambah 7 dapat 7, dapat positif, kita hanya butuh tandanya ya, dapat positif. Kemudian 2 dikali 0 itu 0, ditambah 7 dapat 7, dapat positif lagi. Kemudian tadi hasilnya positif dikali positif, hasilnya positif. Jadi sebelah sini positif, ini pasti negatif, sebelah sini pasti positif. Karena selang-seling ya. Kemudian dicari yang besar dari 0, artinya yang positif. Maka solusinya adalah yang ke sana dan ke sana. Dengan ini tidak boleh masuk ya, karena ini tidak ada tanda sama dengannya. Jadi solusinya adalah X di sebelah kiri min 7/2, sebelah kiri itu artinya kurang dari, atau X di sebelah kanan, kanan itu artinya lebih dari min 7/4. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjutkan soal nomor 8. Jika 2 dikali mutlak X min 1 kurang dari mutlak X plus 2, maka nilai-nilai X yang memenuhi adalah, baik kita ubah dulu supaya semua berada di dalam mutlak. Ini kita masukkan, jadi boleh seperti ini ya. Ini distributif, jadi 2x min 2. Nah, sudah diperoleh bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk fungsi kurang dari fungsi. Maka solusinya adalah yang ketiga ya, sifat yang ketiga. Jadi solusinya itu adalah fungsi depan ditambah fungsi belakang dikalikan dengan fungsi depan dikurangi dengan fungsi belakang. Ini yang pengurangan saya kasih kurung ya, karena nanti akan kena distributif. Ini tandanya mengikuti. Karena ini kurang dari, maka di sini juga kurang dari 0. Baik, kita proses. Ini yang bisa dihitung adalah 2x ditambah x, itu 3x. Kemudian ini negatif 2 ditambah 2, habis. Kemudian ini saya tulis dulu. Ini negatif x, karena kena distributif. Yang ini negatif 2. Ini tetap 3x. Kemudian ini yang bisa dihitung 2x dengan negatif x, itu hasilnya x. Kemudian negatif 2 itu hasilnya negatif 4. Nah, baik di sini kita peroleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Kita cari garis bilangannya.
Ini 0 berada di sebelah kiri, 4 ada di sebelah kanan. Kita masukkan nilai 1 aja ya, karena 0 nggak bisa kita pilih karena sudah jadi faktornya. Kita harus cari angka selain faktor ini. Saya pilih nilai 1, berarti nanti tanda untuk sebelah sini. Kita masukkan ke bagian sini. Kita butuh tandanya saja. 3 dikali 1 itu 3, berarti positif. 1 dikurangi 4 itu negatif 3, jadi ini negatif. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Maka di sebelah sini positif, sebelah sini positif. Kemudian soalnya adalah yang kurang dari, maka solusinya yang negatif ini. Jadi solusinya adalah X berada di antara 0 dan 4. Jadi jawabannya yang C. Baik, kita lanjutkan soal nomor 9. Semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X min 3 di antara 0 dan 3 adalah, ini adalah bentuk fungsi berada di antara dua nilai. Jadi ini bentuk yang keempat. Nah, maka solusinya adalah fungsinya berada di antara nilai-nilai ini 0 sampai 3. Ini mengikuti saja ya. Untuk yang 0 itu seperti ini, untuk yang 3 ini ada sama dengannya. Atau fungsinya berada di antara negatif 3 dan negatif sebelah kiri, negatif 0, jadi 0. Nah, ini yang melekat dengan 3 ini ada tanda sama dengannya. Seperti ini. Baik, kita proses. Ini min 3 saya geser ke kiri. Kemudian saya geser ke kanan juga, jadi plus 3 juga. 0 plus 3 itu 3. 3 plus 3 itu 6. Yang sebelah sini juga sama. Negatif 3 saya geser ke kiri jadi plus 3. Saya geser ke kanan jadi plus 3. Min 3 plus 3 itu 0. 0 plus 3 itu 3. Maaf, ini tidak ada sama dengannya. Nah, jadi yang pertama X di antara 3 dan 6 dengan ini sama dengan. Kemudian atau X berada di antara 0 dan 3, yang 0-nya ada sama dengannya. Berarti pilihannya yang B. Lanjut soal nomor 10. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X min 1 berada di antara 0 dan 5. Ini sama ya dengan soal nomor 9 itu. Ini adalah fungsi yang berada di antara dua nilai. Maka solusinya adalah fungsi ini berada di antara nilainya atau fungsinya berada di antara negatif yang sebelah kanan dan negatif yang sebelah kiri. Negatif 0 tetap 0 ya. Kita proses. Ini saya geser ke kiri jadi plus 1. Geser ke kanan juga jadi plus 1. 0 plus 1 itu 1. 5 plus 1 itu 6. Kemudian yang sebelah sini sama ya. Negatif 1 saya geser ke sana jadi plus 1. Geser ke kanan jadi plus 1 juga. Negatif 5 ditambah 1 itu negatif 4. 0 ditambah 1 itu 1. Maka jawabannya yang C. Kita lanjutkan soal nomor 11. Di situ sama ya dengan soal nomor 9 dan 10. Di sini diketahui suatu nilai mutlak berada di antara 1 dan 4.
Karena ini suatu fungsi berada di antara dua nilai, maka ini adalah bentuk yang keempat. Jadi solusinya ada dua, fungsi berada di antara nilainya ini atau fungsinya berada di antara negatif yang sebelah kanan sampai dengan negatif yang sebelah kiri. Baik, kita proses. Negatif 2 saya geser ke kiri jadi plus 2. Negatif 2 saya geser ke kanan jadi plus 2 juga. Negatif 1 tambah 2 itu 1. 4 ditambah 2 itu dapat 6. Kemudian yang sebelah sini sama. Ini geser ke kiri jadi plus 2. Ini geser ke kanan jadi plus 2. Min 4 plus 2 itu min 2. Min 1 plus 2 itu 1. Jadi solusinya adalah X berada di antara, ini plus 1 ya. Karena ini 1, kemudian ini ke kiri jadi plus 2. Jadi ini 1 plus 2, 3. Jadi solusinya adalah X berada di antara 3 dan 6, atau X berada di antara min 2 dan 1. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 12. Jika mutlak 2x min 3 kurang dari 1 dan 2x kurang dari 3, maka baik di sini kita harus cari nilai x yang memenuhi kedua syarat ini. Yang pertama untuk yang nilai mutlak dulu ya. Kita bahas yang nilai mutlak dulu. Karena ini adalah mutlak fungsi kurang dari suatu nilai, maka ini adalah bentuk yang pertama. Jadi solusinya adalah fungsi berada di antara negatifnya sampai dengan nilai positifnya. Kita proses. Min 3 geser ke kiri jadi plus 3. Min 3 geser ke kanan juga plus 3. Ini kita hitung. Min 1 plus 3 itu 2. 1 plus 3 itu 4. Kita bagi 2 semua. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Nah ini jika kita gambar, itu adalah X berada di antara 1 dan 2. Jadi yang ini. Kemudian yang kedua, katanya 2x terus kurang dari 3. Jadi kita peroleh, kita bagi 2 semua, X kurang dari 3/2. X kurang dari 3/2 itu adalah X berada di sebelah kiri 3/2. Jadi jika ini kita gabungkan ya. Di sini ada nilai 1, 3/2, 2 ini harus urut ya. Maka diperoleh seperti apa? Ini di antara 1 dan 2, kemudian yang ini sebelah kirinya. Nah ini yang memenuhi dua-duanya adalah yang bagian sini. Jadi solusinya adalah X lebih dari 1, jadi di antara 1 dan 3/2. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan soal nomor 13. Pertidaksamaan mutlak 2x plus 7 per x min 1 besar dari sama dengan 1. Di sini adalah bentuk
mutlak A per B lebih besar dari C, ya kan? Maka ini bisa kita gunakan bentuk yang kelima. Jadi nanti solusinya adalah A ditambah BC dikali A dikurangi BC besar sama dengan 0. Baik, kita hitung saja. Apa itu A? A adalah bagian atas, fungsi bagian atas. Jadi 2x plus 7. Kemudian B itu fungsi yang bagian bawah, jadi x min 1 dikalikan dengan C itu 1, jadi tetap ya, dikali 1 tetap x min 1. Kemudian ini A nya sama 2x plus 7 dikurangi BC dikali ini, jadi kurangi x min 1. Karena pengurangan saya gunakan kurung ya. Baik, kita hitung 2x ditambah x itu 3x. Kemudian 7 dikurangi negatif 1 dapat 6. Kemudian ini saya hilangkan kurungnya dulu. Negatif dikali x itu negatif x. Negatif dikali negatif 1 itu plus x. Ini tetap. Kemudian ini 2x dikurangi x itu adalah x. 7 ditambah x itu maaf nih ulang ya. Ini negatif dikali x itu negatif x. Negatif dikali negatif 1 itu positif 1. Jadi di sini 2x dikurangi x dapat x. 7 ditambah 1 dapat 8. Seperti ini. Jadi kita peroleh 3x sama dengan min 6. Jadi x sama dengan min 6 dibagi 3, jadi negatif 2. Atau x sama dengan negatif 8. Di sini kita cari garis bilangannya. Negatif 8 dengan negatif 2. Negatif 8 berada di sebelah kiri ya, karena dia nilainya lebih kecil dari negatif 2. Baik, kita cek tandanya. Saya cek bagian kanan yang negatif 2. Saya pilih nilai 0. Saya masukkan ke sebelah sini. Kita cek ya. 3 dikali 0 itu 0 ditambah 6 berarti positif. Dikalikan dengan 0 ditambah 8 hasilnya 8 berarti positif. Positif dikali positif maka hasilnya adalah positif. Jadi di sebelah sini positif, ini pasti negatif, di sebelah sini pasti positif karena selang-seling. Jadi ini kita cari yang besar dari 0, artinya cari yang positif. Berarti yang sebelah sini dan sebelah sini. Tapi perlu kita ingat bahwa ini adalah bentuk pecahan. Kita ingat ya, bentuk pecahan bagian bawah atau bagian penyebut ini tidak boleh bernilai 0. Karena jika bagian penyebut bernilai 0 nanti tidak terdefinisi. Jadi x min 1 ini tidak boleh bernilai 0. Artinya x tidak boleh bernilai 1. Maka di sini ada nilai 1 itu tidak boleh ikut. Ada pengecualiannya. Jadi nanti dilanjutkan ke sini. Ini 1 di stop. Jadi ini ke sana masuk semua. Terus yang di sini di antara min 2 sampai dengan 1 tanpa nilai satunya. Kemudian yang sebelah sana lagi yang lebih dari 1. Jadi ini akan ada 3 bentuk solusi. Yang pertama adalah x berada di kirinya, jadi kurang dari negatif 8. Kemudian yang kedua, x berada di antara, ini ada tanda sama dengannya, berada di antara negatif 2 dan 1. Ini juga ada tanda sama dengannya. Nah, 1 ini kan tidak boleh, jadi ini tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian kita ke kanan, ke kanannya 1, seperti ini, tanpa tanda sama dengan. Ini ada 3 ya. Nah, ini jika karena pilihannya bentuknya interval, maka ini adalah dari min tak hingga
sampai dengan min 8, karena ada tanda sama dengannya, maka ini tertutup. Kemudian dari min 2 sampai dengan 1, yang ini tertutup, ini terbuka. Kemudian yang ini lebih dari 1. Dari 1 sampai ke kanan tak hingga. Ini terbuka semua. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut soal nomor 14. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah, nah ini kita kalikan silang ya. Jadi kita peroleh 2 dikali X plus 1 kurang dari ini kali ini X min 1. Seperti ini. Kemudian 2-nya saya masukkan ke dalam mutlak. Jadi kita peroleh 2X plus 2 kurang dari mutlak X min 1. Nah, di sini ini kita gunakan syarat ya. Karena ini bentuk pecahan, yang bagian bawah tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita punya syarat, nanti kita simpan dulu ini syaratnya. Yang pertama, X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Artinya X tidak boleh sama dengan 1. Yang kedua, yang ini, X plus 1 juga tidak boleh sama dengan 0. Artinya X tidak boleh sama dengan negatif 1. Baik. Kemudian soalnya jadi seperti ini ya, kita selesaikan yang ini. Ini adalah bentuk fungsi kurang dari fungsi. Maka ini adalah bentuk yang ketiga. Solusinya adalah fungsi depan ditambah fungsi belakang dikalikan fungsi depan kita kurangi dengan fungsi yang belakang. Ini tandanya mengikuti kurang dari 0. Baik, kita hitung 2X ditambah X itu adalah 3X plus 2 min 1 itu plus 1. Kemudian yang sebelah sini 2X dikurangi X itu dapat X. Ini 2 dikurangi negatif 1. Jadi malah 2 min ketemu min itu positif ya. Jadi 2 plus 1. Jadi ini plus 3. Jadi ini diperoleh X sama dengan min 1/3 atau X sama dengan min 3. Baik, kita cek gunakan garis bilangan. Negatif 3 di sebelah sini, negatif 1/3 di sebelah sini. Solusinya itu kita cek ya. Kita cek, saya akan cek nilai 0. 0 itu berada di sebelah sini. Kita masukkan ke sini. 3 dikali 0, 0 ditambah 1, 1 jadi positif. Dikali dengan 0 ditambah 3 itu berarti 3. Positif dikali positif hasilnya positif. Ini negatif, ini positif. Kita harus cari yang kurang dari 0. Artinya cari yang negatif. Maka solusinya yang negatif ini. Ini tidak masuk, ini tidak masuk. Seperti ini. Lalu kita punya syarat yang penyebut tadi ya. X tidak boleh sama dengan 1 dan X tidak boleh sama dengan negatif 1. 1 itu berada di sini ya. Jadi dia bukan termasuk solusinya. Jadi ini tidak berpengaruh. Nah, untuk min 1-nya, min 1 itu ada di dalam solusinya. Nah, padahal ini min 1 tidak boleh masuk. Jadi ini harus kita potong. Ini ke sana dan ke sana. Jadi solusinya ini. Negatif 1-nya nggak boleh masuk. Jadi solusinya adalah
berada di antara negatif 3 dan negatif 1 atau berada di antara negatif 1 dan negatif 1/3. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor terakhir, soal nomor 15. Nilai yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X-4 kurangi 2 kurang dari 3. Di sini adalah bentuk mutlak fungsi kurang dari suatu nilai. Maka solusinya ini bentuk yang pertama ya. Jadi solusinya fungsinya berada di antara negatifnya sampai dengan positifnya. Dan kita selesaikan. Ini min 2 kita geser ke kiri jadi plus 2. Geser ke kanan juga plus 2. Jadi kita dapatkan X-4 berada di antara ini min 3 plus 2 itu min 1. 3 plus 2 itu 5. Dari sini ini bentuk suatu nilai mutlak berada di antara dua nilai. Tapi untuk syarat yang ada solusinya itu adalah syarat kedua nilai ini harus positif, sedangkan ini bernilai negatif. Jadi yang sebelah sini tidak perlu kita cek. Kita hanya perlu cek yang bagian kanan. X-4 kurang dari 5. Ini adalah suatu fungsi kurang dari nilai. Maka solusinya fungsinya berada di antara negatifnya sampai dengan positifnya. Ini min 4 saya geser ke sana jadi plus 4. Ini saya geser ke sana juga jadi plus 4 juga. Min 5 plus 4 itu min 1. 5 plus 4 itu 9. Jadi solusinya adalah X berada di antara negatif 1 dan 9. Jadi jawabannya yang A. Baik, sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.